Hai semuanya, kembali lagi di Tartri Channel. Buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke? Nah, buat kamu yang mencari informasi siapa sih pendiri Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0, dan bagaimana implementasinya? Nah, mungkin video ini tepat sekali buat kalian simak sampai akhir. Oke? Tanpa basa-basi, nanti malah jadi busuk. Langsung saja, yuk kita bahas dalam video kali ini. Let's check it out. Web. Ya, siapa sih yang belum pernah mendengarnya? Rasanya hampir mustahil ya ada pada saat ini jika tidak pernah mendengar kata tersebut. Tahukah kamu, sekarang teknologi web pun berkembang semakin pesat. Sekarang ini, dia sudah memasuki generasi ketiga loh. Salah satunya adalah Web 3.0. Penasaran, siapa sih penemu web ini? Apakah Dr. Nicholas Kokalis yang selama ini menurut pioner selalu katakan itu? Bahkan fatalnya lagi nih, seolah-olah Web 3 ini punya Dr. Nicholas Kokalis. Kemudian semua akan nebeng di Web 3 milik Nicholas, kan lucu. Gua maklumin sajalah karena mayoritas pioner ini kurang literasi. Oleh sebab itu, gua mau kasih edukasi ke kalian melalui video ini supaya wawasan tentang kripto, blockchain, seputar teknologi kita bisa bertambah ya. Sorry to say, di sini gua nggak ada niat buat ngerendahin atau mengajari kalian semua. Tapi faktanya, gua menemukan komentar kalian yang belum paham apa itu Web 3 dan bagaimana implementasinya. Let's check it out, mari kita bahas. Terlebih dahulu mari kita bahas sejarahnya tentang web ini. Sebelum membaca sejarah, ada baiknya kita ulas sedikit mengenai pengertiannya. Menurut Oxford University, web adalah sistem informasi untuk bertukar dokumen dalam jaringan yang terkoneksi. Nah, web ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen hypertext yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet. Konsep web diibaratkan sebagai jaring yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dengan adanya jaringan tersebut, ya, kita bertukar informasi hanya dengan mengandalkan koneksi internet. Sekarang kita bahas dulu Web 1.0. Istilah Web 1 pertama kali digunakan oleh Tim Berners-Lee dalam sebuah proposal untuk mengajukan sistem manajemen informasi di CERN, di mana CERN ini adalah perusahaan tempatnya ia bekerja. Ketika itu, dia menginginkan pembaca bisa mendapatkan referensi dalam sekali klik saja atau hypertext. Oleh sebab itu, tim membayangkan adanya sebuah jaringan yang saling terhubung satu sama lain untuk membagikan dokumen-dokumen tersebut. Sementara saat itu sudah tersedia ARPANET, koneksi yang menghubungkan komputer-komputer untuk keperluan akademis dan militer sejak tahun 1970-an. Mulai tahun 1990-an, tim Berners-Lee pun mulai mengerjakan proyeknya tersebut. Ia memadukan 3 teknologi utama, yakni URL atau Uniform Resource Locator atau URI, Uniform Resource Identifier, sebagai lokator atau pengidentifikasi sumber web. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, untuk meneruskan permintaan ke server, dan HTML atau Hypertext Markup Language dalam mengembangkan tampilan web. Dari sana terciptalah World Wide Web, sebuah jaringan besar untuk menghubungkan informasi-informasi di seluruh dunia. Saat web baru memasuki awal masa perkembangannya, ia belum interaktif dan tampilannya belum semenarik sekarang ini. Jadi sifat dari teknologi Web 1 atau Web 1.0 atau generasi pertama ini, sebagian besar hanya bisa dibaca saja. Pengguna belum bisa memberikan interaksi terhadap konten yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya, kita akan bahas Web 2.0 atau web kedua. Teknologi yang ada pada Web 2.0 ini sudah jauh berkembang dari pendahulunya. Tampilannya sudah jauh lebih menarik dan interaktif. Pengguna tidak hanya lagi membaca atau menerima informasi, tetapi dapat merespon serta ikut membuatnya dalam web. Beberapa teknologi seperti teknik JavaScript, asynchronous, dan XML atau AJAX, serta cascading style sheet berkontribusi besar dalam perkembangan Web 2.0 ini. Web 2.0 bahkan menghasilkan banyak teknologi yang mengubah hidup seluruh masyarakat global. Platform media sosial dan pasar online bermunculan. Berinteraksi dengan orang-orang yang begitu jauh bukan lagi hal mustahil. Informasi dari berbagai belahan dunia didapatkan dalam hitungan detik saja. Dengan interaktivitas yang sangat tinggi dalam Web 2.0, sifatnya disebut read-write. Artinya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi pengguna web dapat ikut menulis atau membuat konten yang dapat diakses oleh semua orang. Namun masalah-masalah dalam Web 2.0 pun bermunculan. Salah satunya adalah minimnya privasi. Sadar atau tidak sadar, platform-platform yang kita gunakan mengambil
dan memiliki data kita untuk dipergunakan dalam kepentingan komersial. Wah, bahaya juga kan? Selanjutnya kita bahas Web 3.0. Saat ini ada rancangan teknologi web terbaru, yakni Web 3.0. Tim Berners-Lee lah jugalah yang merancang teknologi web ini. Dikenal juga sebagai web semantik. Rancangan terbaru ini diklaim dapat meningkatkan manajemen data dengan menghubungkan seluruh website. Semua data yang saling terhubung itu nantinya akan dikumpulkan pada salah satu basis terbuka bernama Solid. Selain itu ada fitur lain darinya yang dianggap lebih canggih dari teknologi web saat ini. Mesin dirancang untuk dapat mengerti bahasa manusia lebih kompleks. Mesin pencari nantinya tidak lagi membaca bahasa manusia sebagai kata kunci yang terpisah, tetapi dapat membacanya dalam satu utuhan. Apakah kamu mengenal istilah Web 3? Mirip dengan Web 3.0 yang sedang kita bahas dalam video kali ini ya. Untuk kamu yang rajin mengikuti perkembangan web, tentu saja kamu pernah mendengar atau membacanya. Perlu kamu ketahui bahwa selain Web 3.0 yang dirancang oleh tim Berners-Lee ini, juga ada rancangan Web 3 sebagai teknologi generasi ketiga. Penamaannya hampir sama ya, padahal rancangan mereka cukup berbeda. Singkatnya, jika Web 3.0 menekankan manajemen data yang efisien dan terbuka karena seluruh website saling terhubung satu dengan yang lain. Sedangkan Web 3 itu fokus pada manajemen data secara desentralisasi. Infrastruktur data pada Web 3 diatur dengan sistem blockchain, sehingga ketika ada perubahan, ia akan menjadi lebih rumit. Namun baik Web 3 maupun Web 3.0 sama-sama ingin menciptakan teknologi yang mengakomodasi agar otorisasi data kembali pada pengguna. Tidak seperti teknologi saat ini ketika pengguna bahkan tanpa sadar gitu ya, kehilangan kembali atas data pribadinya sendiri. Sekarang kita bahas keunggulan Web 3.0. Nah, kita sudah membaca tentang sejarah web sampai perkembangannya saat ini. Lalu apa saja keunggulan yang ditawarkan oleh teknologi web generasi ketiga tersebut? Inilah beberapa kelebihan yang akan didapatkan dengan adanya Web 3.0 maupun Web 3. Pada sistem ekonomi, teknologi ini akan berusaha menghilangkan monopoli oleh sistem tertentu. Dengan manajemen pada sumber terbuka, setiap orang diberi hak untuk mengendalikan data yang dimilikinya. Pada teknologi Web 3, transaksi dilakukan dengan sistem blockchain, ketika setiap orang dapat mengetahui serta untuk melaksanakannya harus ada validasi terlebih dahulu. Dalam berkarya, teknologi Web 3.0 membebaskan para kreator untuk dapat membuat apapun yang mereka sukai. Tidak dibutuhkan juga platform atau pihak ketiga untuk mempromosikan karya tersebut, sehingga keuntungan bisa langsung didapatkan tentunya. Kolaborasi juga bisa dilakukan lebih luas tanpa adanya batas. Efisiensi kerja dapat lebih mudah dicapai karena mesin akan ditingkatkan kemampuannya untuk dapat mengerti bahasa manusia. Dengan kendali manusia, mesin dapat ikut menciptakan konten. Teknologi ini juga diharapkan sejalan dengan Metaverse ketika setiap orang bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih fleksibel. Sekarang kita bahas kelemahannya juga, biar fair, ya nggak? Dengan adanya beberapa keunggulan tersebut, bukan berarti tidak ada kekurangan dari Web 3.0 dan Web 3. Nih, yuk kita bahas. Akibat batasan-batasan yang semakin tipis dengan adanya teknologi ini, interaksi pengguna dapat menjadi lebih brutal. Apalagi di dalamnya, semua orang bebas membuat apapun. Tidak adanya otoritas oleh pihak tertentu dapat menyebabkan konflik sosial. Lebih mudah terjadi karena minimnya aturan untuk mengendalikan konten. Sistem ekonomi dengan blockchain, khususnya pada Web 3, tidak membuatnya semakin mudah, malah semakin rumit karena adanya keterbukaan di antara pengguna. Ini juga belum tentu ya lebih efisien karena orang-orang yang dibutuhkan sebagai validator menjadi lebih banyak. Tentunya hal tersebut memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan pengelolaan oleh satu pihak. Meskipun teknologi Web 3.0 atau Web 3 diklaim bisa meminimalisir bahkan menghilangkan monopoli, tetap saja akan ada potensi penguasaan oleh suatu pihak atau kelompok tertentu. Peluang penyalahgunaan masih tetap ada, apalagi jika standarisasi atau aturan belum diciptakan untuk mengendalikan pihak-pihak yang dapat memiliki kuasa. Nah, itulah dia informasi mengenai teknologi web, khususnya Web 3.0. Jadi, sudah tahu kan siapa penemu web ini? Semoga dengan menonton video ini, wawasan kalian semakin bertambah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching and see you next video.